Baik adik-adik, di video kali ini kita akan membahas sebuah contoh soal berkaitan dengan menghitung momen gaya. Dinamika rotasi fisika SMA kelas 11. Nah, soalnya adalah besar momen gaya yang dialami oleh sistem seperti pada gambar di bawah ini saat poros ada di titik O adalah, nah adik-adik di sini ada batang begitu ya, panjangnya 5 meter. Ya, ini 2 meter ditambah 3 meter itu kan 5 meter. Kemudian ada dua buah gaya. F1 8 Newton arah gayanya ke bawah, lalu F2 12 Newton arah gayanya itu membentuk sudut 30 derajat terhadap horizontal. Yang ditanyakan di soal itu adalah momen gaya saat porosnya ada di titik O ya. Nah, momen gaya sendiri itu rumusnya adalah RF sin theta ya. Jadi tau itu melambangkan torsi atau momen gaya. Kemudian R itu adalah jarak gaya ke poros. Lalu F itu gaya. Nah, theta itu adalah sudut antara R dengan F. Sehingga jika sudut antara R dengan F itu sama dengan 90 derajat, dengan kata lain R dan F itu tegak lurus, maka sin 90 sama dengan 1, sehingga momen gaya itu rumusnya adalah R kali F saja ya. Ketika apa? Ketika antara R dengan F itu tegak lurus. Nah adik-adik, yang namanya momen gaya itu adalah besaran vektor. Berarti kalau besaran vektor, selain punya besar, punya nilai ya ditunjukkan dengan rumusnya, maka momen gaya juga punya arah. Kemungkinan arahnya itu hanya ada dua. Bisa searah dengan jarum jam, bisa juga berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau searah dengan jarum jam tandanya positif, kalau berlawanan dengan jarum jam itu tandanya negatif. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan soal kita kali ini, yaitu menghitung besar momen gaya dengan poros di titik O ya. Ini dijadikan poros. Di poros itu artinya bayangkan di sini dipaku begitu ya. Kita punya batang, kemudian ujungnya dipaku di titik O. Lalu dikerjakan dua buah gaya. F1 arahnya ke bawah. Nah, F1 nanti akan menyebabkan batang itu berotasi searah dengan jarum jam. Bisa membayangkan ya. Jadi kalau di sini dipaku, kemudian ujung yang sebelah kanan di sini dikerjakan gaya ke bawah, maka batang itu akan cenderung bergerak ke bawah, betul ya? Lebih tepatnya dia akan cenderung berputar ke bawah karena ujung O, ujung kiri itu dipaku. Sementara F2 ya, ini akan menyebabkan batang cenderung berotasi berlawanan dengan jarum jam. Ya, bisa membayangkan ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau F1 arah putarannya itu searah dengan jarum jam, tandanya apa? Kalau searah tandanya positif. Betul ya? Nah, kalau F2 momen gayanya itu berlawanan dengan jarum jam, sehingga nanti tandanya adalah negatif. Kalau ini torsi 1, yang ini berarti torsi 2. Yang ditanyakan itu adalah torsi total ya, yang bekerja dengan poros di titik O. Sehingga torsi dengan poros di O ya sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2. Torsi 1 berarti rumusnya RF saja, karena sudut antara R dengan F ini tegak lurus ya. Jadi jarak antara F1 terhadap poros ini berarti sama dengan 5 meter ya, sama dengan panjang batang. Berarti torsi 1 sama dengan 5 kali 8, tandanya positif. Betul ya? Kemudian ditambah torsi 2. Nah, ingat, torsi 2 di sini tandanya negatif, berarti plus dalam kurung min ya. Rumusnya adalah RF sin theta. R-nya 2 meter, F-nya 12, tetanya 30 derajat, berarti min 2 kali 12 kali sin 30 derajat ya. 5 kali 8 itu 40. Kemudian ini ada plus sama min ya, berarti jadinya min. 2 kali 12 24. 24 kali setengah sama dengan 12 ya, berarti 40 dikurangi 12. Sinus 30 itu sama dengan setengah ya Dek ya. Nah, 40 dikurangi 12 itu sama dengan 28, satuannya Newton meter.
Kalau ditanyakan berapakah besar momen gaya yang bekerja, jawabannya adalah 28 Newton meter. Kalau yang ditanyakan itu adalah kemana arah momen gayanya, jawabannya kemana kira-kira? Nah, jawabannya adalah arah momen gaya yang dihasilkan itu searah dengan jarum jam. Ingat kesepakatan kita di awal ya. Jadi kalau tandanya itu positif, tandanya positif ya, maka momen gaya tersebut arah putarannya adalah searah dengan putaran dengan jarum jam. Kalau negatif berarti arah putarannya berlawanan dengan putaran jarum jam. Karena di sini tandanya positif ya, maka bisa kita simpulkan momen gaya yang bekerja pada benda, pada batang ya, menghasilkan putaran yang searah dengan jarum jam. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang masih merasa kesulitan, ada pertanyaan boleh berkomentar di bawah ya. Pasti nanti saya akan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan kalian. Kemudian jangan lupa bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Dan jika kalian suka dengan video ini, klik like ya. Kemudian share juga di sosial media kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Tetap semangat!